Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi proses pengembangan SDM pada perusahaan multinasional. Perkenalkan, dengan saya Nirai Ayu Wisna Fitri, NPM 344, dan teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri pada saat mendapatkan pembagian presentasi. Baik, presentasi akan kami mulai. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia internasional. Pengertian SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Pendapat dari Yuniarsih dan Suwatno pada tahun 2011. Pengertian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia atau SDM dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Niputu Kinayu Andini, NPM 191211236. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Gausna. 3. Tujuan pendidikan dan pelatihan. Menurut Niti Semito, tujuan pendidikan dan pelatihan yaitu yang pertama, pekerjaan diharapkan selesai dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan dapat berkurang. Yang keempat, keberlangsungan perusahaan diharapkan dapat terjamin. 4. Tahap-tahap dalam pendidikan dan pelatihan. Menurut Syafri, pendidikan dan pelatihan memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kebutuhan pendidikan meliputi penilaian kebutuhan perusahaan, tugas, dan juga karyawan. Yang kedua, perumusan tujuan pendidikan dan pelatihan sehingga harus ada input, output, outcome, dan juga impact, serta pendidikan dan pelatihan itu sendiri. 3. Prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan harus memuat partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, dan memiliki kriteria. Yang keempat, merancang dan menyeleksi prosedur pendidikan dan pelatihan harus memuat materi dan metode program pembelajaran serta pengevaluasian. 5. Manfaat pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Prilina Putri Suryani, NPM 19321217702. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu metode pendidikan dan pelatihan. Menurut Hasibuan, metode-metode pendidikan dan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, on the job, yaitu peserta pendidikan dan pelatihan bekerja di tempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan di bawah seorang pengawas. Yang kedua, yaitu vestibule, yaitu metode pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di dalam kelas atau bengkel suatu perusahaan industri. Yang ketiga, ada demonstration and example, yaitu metode pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dengan cara peragaan, penjelasan cara mengerjakan suatu pekerjaan. Yang keempat, yaitu simulation. Pekerjaan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan tiruan saja. Yang kelima, ada apprenticeship, yaitu cara mengembangkan keahlian pertukaran sehingga para peserta yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan tersebut. Yang keenam, ada classroom method, yaitu metode pertemuan dalam kelas meliputi pengajaran, rapat, metode studi kasus, diskusi, dan seminar. Yang ketujuh, ada lecture atau ceramah.
Metode ini diberikan kepada peserta dalam jumlah banyak di suatu kelas. Yang ke-8, ada conference atau rapat. Dalam metode ini, pelatih harus memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut serta berpartisipasi. Yang ke-9, ada programmer instruction, yaitu bentuk pelatihan. Ini menuntut peserta agar dapat belajar sendiri. Biasanya dengan komputer, buku, dan mesin pengajar. Selanjutnya ada mengukur efektivitas pendidikan dan pelatihan. Menurut Yuniarsi dan Suatno, berhasil atau tidaknya program pendidikan dan pelatihan dapat diketahui dengan jalan menilai cara pendidikan dan pelatihan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada reaction. Ukuran mengenai reaksi ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada learning, yaitu informasi yang ingin diperoleh melalui jenis evaluasi ini, yaitu mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep pengetahuan keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Yang ketiga ada behavior, itu perilaku dari peserta sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan. Yang keempat ada organizational result. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Yang kelima ada cost effectivity. Mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan, dan apakah besarnya biaya untuk pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Selanjutnya ada pengembangan karir sumber daya manusia internasional. Pengembangan karir menurut Vietzal Rival 2011 dan Herman Sofiandi 2008, karir didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan atau posisi kerja yang dijalankan seseorang dan perilaku. Menurut Hadari Nawawi 1997, pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar makin memberikan kontribusi yang baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Sinta Tadinalun, NPM 447. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir antara lain sebagai berikut. Kinerja atau performance, loyalitas atau loyalty, dikenal atau exposure, bawahan atau subordinate, kesempatan pengembangan, jaringan kerja, pengunduran diri, dan terakhir pengalaman internasional. Urgensi pengembangan karir. Menurut Seiki Jono Tomojo, seorang karyawan pasti ingin menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Sementara pihak organisasi menginginkan bahwa suatu posisi atau jabatan dalam organisasi tidak hanya diduduki oleh orang itu saja. Sehingga dalam pengembangan organisasi diperlukan suatu rotasi jabatan dan pasti berkaitan dengan karyawan yang harus dipromosikan, yang membutuhkan peningkatan karir. Dengan demikian, maka pengembangan karir dalam suatu organisasi mempunyai dua urgensi kepentingan, yaitu bagi karyawan dan bagi masyarakat. Manfaat pengembangan karir bagi karyawan. Seorang karyawan dapat mengembangkan potensi kemampuannya secara optimal karena kenaikan jabatan atau karirnya memerlukan kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Yang kedua, makin tinggi jabatan atau posisi seorang dalam suatu organisasi, maka makin besar pula tantangan yang dihadapinya dan makin besar potensi yang digunakan untuk menghadapinya. Sehingga makin berkembang orang tersebut, karyawan yang tidak pernah menghadapi tantangan maka tidak dapat mengembangkan potensinya. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, seorang karyawan mempunyai kewenangan yang biasanya makin tinggi jabatan,
makin tinggi pula kewenangan yang diberikan. Memberikan peningkatan jabatan atau posisi sebagai pengembangan karir, dengan demikian memberikan kewenangan yang lebih kepada karyawan dibandingkan dengan kewenangan sebelumnya. Yang keempat, kewenangan selalu diikuti oleh tanggung jawab, dan jangan sampai kewenangan yang diberikan kepada seseorang karyawan digunakan dengan semena-mena atau tidak bertanggung jawab. Manfaat pengembangan karir bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi guna mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Pengembangan karir yang baik merupakan promosi untuk memperoleh atau merekrut karyawan yang berkualitas juga. Di samping itu juga membuat karyawan yang berkualitas betah dan bertahan untuk bekerja di organisasi tersebut sehingga tidak terjadi brain drain. Yang kedua, nama baik organisasi dapat dilihat dari kualitas karyawan yang sangat ditentukan oleh sistem yang baik dari pengembangan karir karyawan. Yang ketiga, mengurangi penggantian karyawan atau turnover sehingga tidak mengganggu produktivitas dan efektivitas kerja. Yang keempat, mengurangi keresahan karyawan yang diakibatkan oleh ketidakpastian dari tiadanya sistem pengembangan karir yang jelas bagi karyawan. Yang terakhir, merupakan perwujudan atau pencerminan dari keragaman masyarakat. Kemampuan-kemampuan yang ada di suatu organisasi atau tempat kerja itu tersebar berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, pendidikan, dan sebagainya, seperti yang terdapat di masyarakat. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Pramesti Swasti Utami, NPM 1932121528. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada langkah pengembangan karir. Menurut Sukijo Noto Atmojo tahun 2009, pengembangan karir harus dimulai dari dalam diri karyawan itu sendiri. Sementara organisasi tempat kerja hanya berkewajiban untuk memfasilitasinya. Langkah pengembangan karir itu yang pertama ada 3. Yang pertama ada mawas diri. Artinya setiap karyawan harus mawas diri, menilai diri sendiri, siapa dia sebenarnya, pendidikannya, kemampuannya, kelemahan, dan kekuatan dirinya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, ada menetapkan tujuan. Seorang karyawan yang kemampuan dan keterampilannya sudah sesuai dengan kesempatan yang tersedia di organisasi tempat kerja, maka ia harus menetapkan tujuan pengembangan karir. Yang ketiga, ada menyiapkan diri mencapai tujuan. Menyiapkan diri mencapai tujuan ini artinya persiapan diri dilakukan antara lain dengan menambah kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan. Di samping itu juga melalui pendidikan non formal maupun pendidikan formal, atau juga bisa dengan mengikuti pelatihan, kursus, dan seminar. Determinan pengembangan karir. Menurut Sukijo Noto Atmojo tahun 2009, faktor-faktor yang perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam menentukan pengembangan karir seorang karyawan tidak hanya terkait dengan tugas atau pekerjaan, melainkan mencakup kehidupan karyawan. Yang pertama ada pandangan hidup. Pandangan hidup atau filosofi hidup di sini menjawab pertanyaan untuk apa hidup dan mau kemana hidup. Yang kedua ada dasar karir. Dasar karir di sini artinya setiap orang ataupun karyawan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, dan itu akan mendasari pekerjaan dan pengembangan karir tersebut. Kesimpulan pengembangan karir sebagai kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting untuk memperbaiki serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar makin memberikan kontribusi yang baik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pengembangan karir merupakan suatu usaha formal untuk meningkatkan dan menambah kemampuan karyawan yang diharapkan berdampak pada pengembangan dan perluasan wawasan sehingga membuka kesempatan untuk mendapatkan
posisi atau jabatan yang cocok ataupun yang mapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.